Kamu tahu nggak? Lebih dari separuh pria di atas usia 60 tahun mengalami masalah yang satu ini. Bahkan angkanya bisa mencapai 80% pada pria usia lanjut. Iya, aku sedang membicarakan tentang pembesaran prostat jinak atau yang biasa disebut sebagai benign prostatic hyperplasia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, banyak yang tidak menyadari bahwa mereka sudah mengalami kondisi ini sampai gejalanya benar-benar mengganggu aktivitas sehari-hari. Bayangkan harus terbangun berkali-kali di malam hari hanya untuk ke kamar mandi, atau merasa tidak tuntas setiap kali buang air kecil, frustasi kan? Nah, pertanyaan yang paling sering aku dengar adalah ini, apakah ada obat yang benar-benar ampuh untuk mengatasi masalah prostat? Dan lebih penting lagi, apa yang harus lansia ketahui sebelum memilih pengobatan? Kalau kamu atau orang terdekat kamu sedang menghadapi masalah ini, video hari ini wajib banget kamu tonton sampai habis, karena aku akan membahas tuntas tentang berbagai pilihan obat prostat yang tersedia. Cara keksanya dan yang paling penting adalah bagaimana kamu bisa mengelola kondisi ini dengan bijak tanpa harus panik berlebihan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, tolong bantu channel ini berkembang dengan cara yang paling mudah, yaitu tekan tombol like jika video ini bermanfaat untukmu. Jangan lupa juga untuk share ke keluarga atau teman yang mungkin membutuhkan informasi ini. Dan yang paling penting, tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman atau pertanyaan kamu seputar masalah prostat ini. Setiap komentar dari kamu sangat berarti dan membantu aku untuk terus membuat konten yang lebih baik lagi. Mari kita mulai dengan memahami apa sebenarnya yang terjadi ketika prostat membesar. Prostat adalah kelenjar kecil seukuran kacang kenari yang terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran kemih atau uretra. Fungsi utamanya adalah memproduksi cairan yang menyuburkan dan melindungi sperma. Seiring bertambahnya usia, kelenjar prostat ini akan mengalami pertumbuhan yang merupakan bagian normal dari proses penuaan. Namun, ketika ukurannya bertambah terlalu besar, prostat ini akan mulai menekan uretra dan menyebabkan berbagai gejala yang mengganggu. Pembesaran prostat jinak ini sebenarnya bukanlah kanker, dan juga bukan merupakan stadium awal dari kanker prostat. Ini penting banget untuk dipahami, karena banyak yang langsung panik dan mengira bahwa pembesaran prostat sama dengan kanker. Tidak, keduanya adalah kondisi yang berbeda. Pembesaran prostat jinak disebabkan oleh perubahan hormonal yang terjadi seiring bertambahnya usia, khususnya peningkatan kadar hormon dihidrotestosteron atau DHT yang merupakan turunan dari testosteron. Hormon inilah yang secara kronis merangsang pertumbuhan sel-sel prostat sehingga kelenjar membesar. Gejalanya biasanya muncul secara bertahap dan bisa semakin parah seiring waktu. Kamu mungkin akan merasakan kesulitan memulai buang air kecil, pancaran urin yang lemah dan tersendat-sendat, sering buang air kecil terutama di malam hari yang disebut nokturia, merasa tidak tuntas setelah buang air kecil, atau bahkan ada sensasi harus mengejan saat berkemih. Beberapa orang juga mengalami kondisi di mana urin masih menetes setelah selesai buang air kecil. Gejala-gejala ini muncul karena prostat yang membesar menekan saluran kemih dan kandung kemih, sehingga mengganggu aliran normal urin keluar dari tubuh. Yang membuat kondisi ini cukup serius adalah jika dibiarkan tanpa penanganan. Pembesaran prostat jinak bisa menyebabkan komplikasi yang lebih berbahaya, mulai dari infeksi saluran kemih berulang, terbentuknya batu kandung kemih, retensi urin, atau tidak bisa buang air kecil sama sekali, bahkan bisa menyebabkan pembengkakan ginjal hingga gagal ginjal. Bayangkan betapa pentingnya untuk menangani masalah ini sejak dini, sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Sekarang mari kita bahas tentang obat-obatan yang tersedia untuk mengatasi pembesaran prostat jinak. Ada dua golongan obat utama yang biasanya diresepkan oleh dokter. Yang pertama adalah golongan alpha blocker atau penghambat alfa. Obat-obatan ini bekerja dengan cara merelaksasi otot-otot di leher kandung kemih dan kelenjar prostat, sehingga memudahkan aliran urin. Beberapa contoh obat dari golongan ini adalah tamsulosin alfusosin, terasosin, doxazosin, dan silodosin. Obat-obatan ini biasanya memberikan efek yang cukup cepat dalam meredakan gejala, bahkan dalam beberapa hari hingga minggu pertama penggunaan. Tamsulosin adalah salah satu yang paling sering diresepkan karena efektivitasnya dalam mengurangi keinginan untuk buang air kecil dan mengurangi rasa nyeri saat berkemih. Obat ini tersedia dengan berbagai nama dagang seperti Prostam SR dan Harnal yang mengandung tamsulosin dengan dosis 0,2 sampai 0,4 mg. Umumnya diminum 1 kali sehari setelah makan. Efek samping yang mungkin muncul dari golongan alpha blocker ini termasuk pusing, sakit kepala, badan lemas, atau bahkan hipotensi atau tekanan darah rendah pada beberapa kasus. Golongan obat kedua adalah inhibitor 5-alfa reduktase atau 5-alpha reductase inhibitor. Obat-obatan ini bekerja dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menghambat produksi hormon dihidrotestosteron yang menjadi pemicu pembesaran prostat. Dengan menurunnya kadar DHT,
ukuran prostat bisa mengecil secara bertahap, sehingga tekanan pada saluran kemih berkurang. Dua jenis obat yang termasuk golongan ini adalah finasteride dan dutasteride. Obat-obatan ini membutuhkan waktu lebih lama untuk menunjukkan efeknya. Biasanya sekitar 3-6 bulan penggunaan rutin. Finasteride biasanya diberikan dengan dosis 5 mg sekali sehari, sedangkan dutasteride dengan dosis 0,5 mg sekali sehari. Obat-obatan ini tidak hanya membantu mengecilkan ukuran prostat, tetapi juga dapat mengurangi risiko komplikasi seperti retensi urin akut dan kebutuhan untuk operasi di masa depan. Namun perlu diketahui bahwa obat golongan ini memiliki efek samping yang cukup serius seperti penurunan kuantitas sperma, disfungsi ereksi, atau impotensi, dan risiko cacat pada bayi jika dikonsumsi oleh wanita hamil. Oleh karena itu, penggunaan obat ini harus benar-benar di bawah pengawasan dokter. Dalam banyak kasus, dokter akan meresepkan kombinasi dari kedua golongan obat ini karena kombinasi tersebut terbukti lebih efektif dalam mengatasi gejala dan mencegah pemburukan kondisi. Alpha blocker memberikan efek cepat dalam meredakan gejala, sementara inhibitor 5-alpha reduktase bekerja jangka panjang untuk mengecilkan ukuran prostat. Kombinasi ini memberikan manfaat optimal bagi pasien dengan gejala sedang hingga berat. Selain obat-obatan medis, ada juga beberapa suplemen herbal yang telah digunakan untuk membantu mengurangi gejala pembesaran prostat jinak. Saw palmetto adalah yang paling populer dan telah banyak diteliti. Ekstrak dari buah pohon palem ini dipercaya dapat mempengaruhi kadar hormon testosteron dan mengurangi pertumbuhan jaringan prostat yang berlebihan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saw palmetto dapat mengurangi gejala dan mengurangi peradangan pada prostat. Meskipun penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk menentukan dosis efektif dan keamanan jangka panjangnya, selain saw palmetto, ada juga bahan-bahan alami lain yang dipercaya bermanfaat seperti bawang putih yang mengandung allium dengan sifat antioksidan dan anti radang, alpukat yang kaya lemak sehat dan dapat mengurangi peradangan prostat, brokoli yang tinggi antioksidan dan dapat mencegah pertumbuhan sel kanker, teh hijau yang kaya antioksidan, daun sirsak dengan sifat anti radang, dan berbagai buah-buahan seperti tomat yang kaya likopen, buah beri yang tinggi vitamin C dan antioksidan, serta pepaya yang mengandung magnesium untuk mengaktifkan vitamin D. Namun perlu diingat bahwa suplemen herbal ini tidak bisa menggantikan pengobatan medis dan sebaiknya digunakan sebagai pelengkap dengan persetujuan dokter. Efektivitasnya juga bervariasi pada setiap orang dan belum ada bukti ilmiah yang kuat tentang manfaat jangka panjangnya. Yang paling penting adalah jangan pernah menghentikan atau mengganti obat yang diresepkan dokter dengan suplemen herbal tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Selain mengonsumsi obat-obatan, ada beberapa perubahan gaya hidup yang sangat penting untuk membantu mengelola gejala pembesaran prostat jinak. Yang pertama adalah mengatur pola minum, terutama membatasi asupan cairan di malam hari untuk mengurangi frekuensi terbangun untuk buang air kecil. Namun jangan sampai mengurangi asupan cairan total harian karena bisa menyebabkan dehidrasi. Pastikan kamu minum cukup air putih sekitar 8 gelas per hari, tetapi sebagian besar dikonsumsi di pagi dan siang hari. Batasi juga konsumsi kafein dan alkohol karena keduanya dapat merangsang kandung kemih dan memperburuk gejala. Kafein yang ada dalam kopi, teh, dan minuman bersoda, serta alkohol dapat meningkatkan produksi urine dan menyebabkan iritasi pada kandung kemih. Sebaiknya hindari atau kurangi konsumsi minuman-minuman ini, terutama menjelang waktu tidur. Menjaga berat badan ideal juga sangat penting karena obesitas terbukti dapat meningkatkan risiko pembesaran prostat dan memperparah gejalanya. Obesitas dapat memperburuk peradangan yang memicu pembesaran prostat. Untuk itu, jaga pola makan dengan asupan gizi yang seimbang. Perbanyak konsumsi sayur dan buah, kurangi makanan tinggi lemak jenuh seperti daging merah dan makanan olahan, serta batasi konsumsi gula dan garam berlebihan. Olahraga teratur juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan prostat. Aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu atau sekitar 30 menit per hari dapat membantu mengurangi gejala dan bahkan memperlambat perkembangan pembesaran prostat. Beberapa jenis olahraga yang baik untuk kesehatan prostat termasuk senam Kegel yang dapat mengencangkan otot panggul bawah dan membantu mengelola aliran urin. Olahraga aerobik seperti jalan cepat, jogging, atau berenang yang dapat mengurangi peradangan dan meningkatkan senyawa antioksidan dalam tubuh, serta latihan kekuatan otot seperti angkat beban ringan. Hindari olahraga yang dapat memberikan tekanan berlebihan pada area prostat seperti bersepeda, terlalu lama atau sit-up, jika kamu sudah mengalami gejala. Manajemen stres juga tidak boleh diabaikan,
karena stres kronis dapat mempengaruhi keseimbangan hormon dan berdampak pada kesehatan prostat. Praktikkan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, pernapasan dalam, atau aktivitas yang kamu sukai untuk mengurangi stres. Pastikan juga tidur yang cukup dan berkualitas karena tidur yang baik membantu tubuh mengembalikan energi dan menjaga keseimbangan hormon. Jangan menunda atau menahan buang air kecil terlalu lama karena ini dapat menyebabkan ketegangan pada otot kandung kemih dan memperburuk kondisi. Cobalah untuk buang air kecil secara teratur, misalnya setiap 4-6 jam pada siang hari. Bahkan jika kamu tidak merasa sangat ingin buang air kecil, ketika kamu merasa ingin buang air kecil, segera pergi ke kamar mandi. Menunda terlalu lama dapat menyebabkan kerusakan pada kandung kemih. Bagi lansia yang sudah terdiagnosis dengan pembesaran prostat jinak, penting untuk menjalani pemeriksaan rutin dengan dokter spesialis urologi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memantau perkembangan kondisi, mengevaluasi efektivitas pengobatan, dan mendeteksi kemungkinan komplikasi sejak dini. Dokter biasanya akan melakukan beberapa tes, seperti pemeriksaan rektal digital untuk merasakan ukuran dan kondisi prostat, tes urin untuk menyingkirkan infeksi atau kondisi lain, tes darah termasuk pemeriksaan PSA atau prostate specific antigen untuk screening kanker prostat, uroflometri untuk mengukur aliran dan kekuatan urin, hingga USG prostat jika diperlukan. Pemeriksaan PSA ini penting untuk membedakan antara pembesaran prostat jinak dengan kanker prostat. Meskipun pembesaran prostat jinak bukan kanker, pria lansia tetap memiliki risiko untuk mengalami kanker prostat. Dengan melakukan screening rutin, dokter dapat membedakan kedua kondisi ini dan memberikan penanganan yang tepat. Deteksi dini sangat penting karena semakin awal kanker prostat terdeteksi, semakin besar peluang keberhasilan pengobatannya. Jika pengobatan dengan obat-obatan tidak memberikan hasil yang memuaskan atau jika gejala sudah sangat parah, dokter mungkin akan merekomendasikan tindakan bedah. Ada beberapa pilihan prosedur yang tersedia, mulai dari yang minimal invasif hingga pembedahan terbuka. Transurethral resection of the prostate atau TURP adalah prosedur yang paling umum dilakukan untuk mengangkat kelebihan jaringan prostat. Prosedur ini dilakukan dengan memasukkan alat melalui uretra untuk memotong jaringan prostat yang berlebih tanpa membuat sayatan di perut. Ada juga teknologi terbaru seperti terapi rezum yang menggunakan uap air untuk menghancurkan jaringan prostat yang membesar, atau sulap yang menggunakan laser thulium berpresisi tinggi untuk mengangkat jaringan prostat berlebih. Prosedur-prosedur ini menawarkan waktu pemulihan yang lebih cepat dan risiko komplikasi yang lebih rendah dibandingkan operasi konvensional. Untuk kasus yang sangat parah dengan ukuran prostat yang sangat besar, atau ada komplikasi seperti kerusakan ginjal atau batu kandung kemih yang besar, prostatektomi terbuka mungkin diperlukan. Keputusan untuk menjalani prosedur bedah harus dipertimbangkan dengan matang bersama dokter, dengan mempertimbangkan usia, kondisi kesehatan secara keseluruhan, tingkat keparahan gejala, serta risiko dan manfaat dari setiap prosedur. Jangan ragu untuk bertanya kepada dokter tentang semua pilihan yang tersedia dan meminta penjelasan yang lengkap tentang apa yang diharapkan dari setiap prosedur. Yang perlu ditekankan adalah bahwa pembesaran prostat jinak memang tidak bisa disembuhkan total karena terkait dengan proses penuaan yang alami. Namun, gejalanya dapat dikelola dengan baik melalui kombinasi pengobatan medis, perubahan gaya hidup, dan pemantauan rutin. Banyak pria yang berhasil menjalani kehidupan yang nyaman dan berkualitas meskipun mengalami kondisi ini, asalkan mendapatkan penanganan yang tepat dan konsisten. Jangan pernah merasa malu atau enggan untuk membicarakan masalah ini dengan dokter. Pembesaran prostat adalah kondisi yang sangat umum pada pria lansia, dan dokter sudah sangat berpengalaman dalam menanganinya. Semakin cepat kamu mencari bantuan medis, semakin baik prognosisnya dan semakin kecil kemungkinan terjadinya komplikasi serius. Ingat bahwa kesehatan prostat adalah bagian penting dari kesehatan dan kualitas hidup secara keseluruhan, terutama di usia lanjut. Jadi kesimpulannya, tidak ada satu obat yang bisa dibilang paling ampuh untuk semua orang, karena setiap individu memiliki kondisi dan respons yang berbeda terhadap pengobatan. Yang terpenting adalah mendapatkan diagnosis yang tepat dari dokter spesialis urologi dan mengikuti rencana pengobatan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kombinasi antara obat medis yang tepat, perubahan gaya hidup sehat, dan pemantauan rutin adalah kunci untuk mengelola pembesaran prostat jinak dengan baik. Ingat bahwa pembesaran prostat jinak adalah bagian normal dari proses penuaan pada pria dan bukan sesuatu yang harus ditakuti secara berlebihan. Dengan penanganan yang tepat dan konsisten, kamu bisa tetap menjalani kehidupan yang aktif dan berkualitas. Jangan tunda untuk memeriksakan diri jika mengalami gejala yang sudah aku sebutkan tadi, karena deteksi dan penanganan dini akan memberikan hasil yang jauh lebih baik.
Kalau video ini memberikan informasi yang bermanfaat untukmu, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video-video kesehatan lainnya yang pastinya akan terus aku bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kamu selalu mendapatkan update setiap kali ada video baru. Sharing video ini juga sangat membantu untuk menyebarkan informasi kesehatan yang berkualitas kepada lebih banyak orang. Sekarang aku ingin tahu dari kamu. Apakah kamu atau orang terdekat kamu pernah mengalami masalah pembesaran prostat? Bagaimana pengalaman dalam menanganinya? Atau mungkin ada pertanyaan lain seputar topik ini yang ingin kamu tanyakan? Tulis semua di kolom komentar di bawah. Aku akan berusaha membaca dan merespons sebanyak mungkin komentar dari kalian. Diskusi dan berbagi pengalaman di kolom komentar juga bisa sangat bermanfaat bagi sesama penonton yang mungkin mengalami kondisi serupa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jaga selalu kesehatanmu dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan ketika dibutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap sehat selalu.